Halo guys, kita ketemu lagi dalam perjalanan ke Pulau Rupat bagian 2. Video kali ini cukup panjang ya guys, tapi sangat seru. Nah, biar tambah seru lagi, siapin dulu camilannya. Buruan ditungguin nih. Gue mau nunjukin apa yang udah dijanjiin pada video pertama. Ayo guys, udah siap belum? Jika udah, mari kita berpetualang ke Pulau Rupat. Pada perjalanan pertama gue naik Roro, sekarang gue coba naik speedboat. Kita beli tiket dulu tujuan Tanjung Medang. Harga tiketnya Rp105.000 per orang untuk satu kali jalan. Tiketnya udah, tempatnya kayak gini guys, itu speedboatnya. Ups, jembatannya goyang-goyang. Ini speedboat yang mau gue tumpangi untuk ke Pulau Rupat. Dan ini adalah sekelilingnya. Kita masuk aja ya guys. Oh, sepi guys. Belum ada penumpang. Berasa punya sendiri nih. Mau ikut gak? Ayo. Boat ini bisa ngisi sekitar 60-80 penumpang loh. Speedboat yang gue tumpangi sekarang perlahan berlari meninggalkan Sungai Dumai. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah kapal-kapal tanker yang sedang berlabuh atau sedang bongkar muat, dan juga tangki-tangki CPO yang berdiri gagah. Dari sini kita disajikan pemandangan Pelabuhan Dumai. Pelabuhan Dumai adalah salah satu pelabuhan utama di Provinsi Riau. Jasa marine service, curah cair, dan peti kemas menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi pelabuhan yang memiliki peran vital bagi perekonomian Provinsi Riau dan sistem logistik nasional Indonesia. Speedboat kita masih menyusuri Sungai Dumai, berusaha keluar ke laut lepas. Meskipun dalam situasi pandemi, Dumai tetap menjadi pelabuhan umum yang tertinggi dalam pengapalan CPO, PKE, dan PKS yang diekspor ke India, Cina, Asia Timur, dan Eropa. Speedboat yang gue tumpangi dilengkapi oleh 4 mesin 200 PK, 2 tak, tapi yang digunakan hanya 3, yang satu lagi untuk standby. Guys, speedboat ini akan menepi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Pemandangan ini seperti floating market ya guys. Mereka menitipkan barang-barang mereka untuk dibawa oleh speedboat ke Pulau Rupat untuk dijual. Ups, hati-hati guys. Dipijak dengan baik dan dipegang dengan kuat ya. Beruntung gak ada yang pakai rok. Bingung deh naiknya gimana kalau pakai rok. Ini adalah tempat persinggahan pertama sebelum hutan samak. Yang turun banyak juga ya guys. Speed kita mulai jalan lagi. Kita akan meninggalkan persinggahan ini dan menuju ke persinggahan berikutnya. Persinggahan berikutnya guys. Di seberang sana, di daratan, adalah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas.
Nah, yang turun di sini adalah para pekerja di perkebunan kelapa sawit. Kita sampai di hutan samak. Dari kejauhan terdengar sangat jelas suara kicauan burung walet. Gue cerita dikit ya guys tentang kelompok sosial atau kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Berdasarkan situs web resmi pemerintah Kabupaten Bengkalis, kelompok sosial yang berdiam di Pulau Rupat disebut Akit, karena masyarakat ini sebagian besar kegiatan hidup mereka berlangsung di atas rumah rakit. Rakit tersebut digunakan suku Akit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti laut maupun muara sungai. Pada masa sekarang, mereka berdiam di sekitar kepenghuluan Hutan Panjang, Kecamatan Rupat. Berdasarkan cerita turun-menurun dari orang tua mereka, nenek moyang orang Akit berasal dari Semenanjung Melaka, atau biasa disebut Sultan Siak. Awalnya mereka adalah anak suku bangsa Akit yang menghuni daratan Asia Belakang. Entah kenapa, karena peperangan, bencana alam atau wabah penyakit, maka mereka telah mengembara ke selatan sampai tepi ombak yang berdebur, tempat kepiting merangkak dan penyu bertelur. Ini adalah desa Titiakar guys, tempat di mana suku Akit bermukim. Orang Akit hidup dari hasil berburu, menangkap ikan, dan mengolah sagu yang banyak tumbuh secara liar di Pulau Rupat. Mereka memburu babi hutan, kijang, atau kancil dengan menggunakan sumpit bertombak panah dan kadangkala menggunakan perangkap. Mereka memiliki perawakan bentuk tubuh tegap dan lebih tinggi dari pada umumnya orang-orang Melayu yang berdiam di sekitar wilayah mereka. Kulit mereka berwarna kecoklatan karena dibakar cahaya matahari dan cuaca perairan, sehingga menyembunyikan warna aslinya yang kekuning-kuningan. Dahi dan tulang pipi tinggi seperti ras Mongoloid pada umumnya, tetapi mata mereka sipit dan rambutnya agak ikal. Pada zaman Kesultanan Siak, suku bangsa ini sudah disegani, antara lain karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup di perairan, pemberani, dan juga berbahaya sekali dengan senjata sumpit beracun. Oleh sebab itu, mereka diajak bekerja sama untuk memerangi Belanda yang pada zaman itu sering menangkapi orang Akit untuk dijadikan budak. Gangguan orang Akit pada zaman kolonial itu dicatat Belanda sebagai perompak laut yang sulit untuk ditumpas habis. Keberagaman kehidupan masyarakat di kawasan Rupat salah satunya terjadi akibat akulturasi budaya melalui perkawinan antara perempuan Akit dengan pria keturunan Tionghoa. Seiring waktu, kehidupan orang Akit di Pulau Rupat pun kian berkembang. Meski begitu, masyarakat di kawasan Rupat terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan tradisi, seni maupun budaya dari leluhur mereka. Kehidupan penduduk Kepulauan Rupat yang 3 kali lebih luas dari Singapura itu lebih banyak didominasi oleh budaya Malaysia. Di samping kultur yang sama, juga ada bahasa yang sama. Tidak ada perbedaan antara Melayu Malaysia dengan Melayu Bengkalis. Untuk perniagaan dan alat tukar, masyarakat Rupat selain menggunakan rupiah, juga menggunakan ringgit Malaysia. Bahkan, informasi dan hiburan juga banyak didapat dari Malaysia. Di Pulau Rupat Utara memiliki pasir putih sepanjang 17 km dengan kondisi pantainya yang sangat bersih. Boleh dikatakan mirip dengan Pantai Sanur di timur Bali dengan pasir putih yang terbentang luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk voli pantai dan cocok untuk berjemur, berenang, menyelam, bahkan berselancar. Jika kondisi cuaca bagus di malam hari, akan terlihat cahaya-cahaya lampu di Port Dickson, Malaysia.
Menyusuri bagian dalam pulau, kita akan menjumpai kawasan ekologi dengan segudang keunikan. Salah satu pantai yang menawan di Pulau Rupat selain Teluk Ruh yang kemarin gue datengin adalah Pulau Beting Aceh. Pulau ini adalah pulau kecil unik dengan pasir pantai berbisik yang berbunyi jika disentuh. Saat air laut surut, pulau yang bersebelahan dengan Pulau Babi itu akan menciptakan daratan pasir seluas lapangan bola. Kita dapat berjalan kaki dari Pulau Beting Aceh ke Pulau Babi melewati pasir putih yang membelah laut. Pulau yang tidak berpenghuni tersebut muncul akibat adanya sedimentasi air laut yang membawa pasir menumpuk hingga menjadi pulau. Pulau Rupat juga memiliki wisata budaya, yaitu tarian Japin Api atau menari di atas bara api, yang merupakan tarian khas Melayu di Kabupaten Bengkalis dan hanya bisa ditemukan di Pulau Rupat. Sedih ya guys, gue gak bisa nunjukin wisata budaya itu. Oh ya guys, Pantai Pesona Pulau Rupat Utara merupakan objek pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bengkalis. Pantai ini termasuk salah satu dari 5 daerah unggulan wisata dalam Master Plan Pariwisata Nasional untuk Provinsi Riau. Di antaranya Pulau Rupat, Candi Muara Takus, Istana Kesultanan Siak, Bukit 30, dan Kota Pekanbaru. Guys, ini view favorit gue. Kita istirahat sejenak ya. Menikmati langit dan laut biru dibatasi oleh hutan bakau. Jangan lupa camilannya. Dari laut lepas kita memasuki sungai kembali. Kita udah mau sampai guys. Tempat ini namanya Pajak. Di sini terjadi kesibukan yang paling padat di Pulau Rupat. Di kejauhan tampak perahu sederhana para nelayan berwarna-warni dan berjejer dengan rapi. Juga tampak bangunan rumah untuk sarang burung walet. Guys, melihat perahu itu, gue ngebayangin seandainya gue jadi pelaut dan berada di dalam perahu itu. Gimana ya rasanya diombang-ambing sama ombak di tengah lautan? Yang pasti, gue mabuk laut guys. Haha. Kita akan segera merapat. Di sini dermaganya cukup bagus guys, jadi kita nggak perlu panjat-panjat. Ayo naik. Seperti inilah rumah-rumah penduduk di sini jika dilihat dari dekat. Guys, kita udah sampai di Pulau Rupat. Gimana tadi naik speed? Asik kan? Selain rumah panggung, di belakang gue tampak rumah-rumah yang dibangun lebih modern. Kita langsung ya guys menuju ke tempat penampungan ikan di Pulau Rupat. Letaknya tidak jauh dari sini. Gue hanya perlu berjalan kaki beberapa menit dan sampai. Tong-tong biru ini guys adalah tong-tong yang dipakai untuk menyimpan ikan-ikan yang akan dijual atau diekspor ke luar negeri. Para nelayan biasanya menjual ikan-ikan hasil tangkapan mereka di tempat ini. Pulau Rupat memiliki kekayaan laut yang melimpah, menjadi surganya para nelayan. Kekayaan laut yang tak tertandingi, ikan, udang, hingga kepiting. Mereka menangkap ikan dengan jaring,
safety code, hingga kapal. Dalam sehari, seorang nelayan dapat menangkap berbagai jenis ikan laut lebih dari 60 kg. Dari hasil tangkapan tersebut, mereka menyisihkan 20% untuk diecer di pasar Pulau Rupat. Selebihnya dijual ke Malaysia. Mereka menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Selain harganya lebih mahal, jaraknya juga relatif singkat, hanya 40 menit jika menggunakan speedboat. Tempat ini merupakan salah satu penampung atau distributor yang berdomisili di Pulau Rupat. Penjualan ikan hasil tangkapan nelayan ke Malaysia tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lamanya. Ikan pari guys, beratnya puluhan kilogram. Sampai Malaysia ikan ini dimasak dengan cara dibakar, disajikan dengan sambal dan lalapan, juga sepiring nasi putih hangat. Wih, lapar gua. Ikan yang sudah dimasukkan ke dalam tong dan juga sudah dikemas dengan rapi akan dibawa ke kapal untuk dikirim. Suasana tempat penampungan ikan di sini tidak begitu padat hari ini guys. Yang terlihat hanyalah kegiatan kemas-mengemas ikan yang akan dibawa keluar. Tidak terlihat kegiatan jual beli antara masyarakat di sini atau para pelaut dengan pelaku distributor di tempat ini. Tong yang sudah berisi ikan dan dikemas dengan rapi guys, akan diangkat menggunakan kren untuk diturunkan ke kapal. Banyak pari ya guys, dan besar-besar. Gue nanya sama beberapa orang di sini, apakah pari-pari ini dagingnya alot? Mereka jawab enggak, karena pari-pari ini termasuk muda dan memiliki berat berkisar belasan kilogram. Daging ikan pari akan alot jika berat mereka mencapai 30-40 kg. Ikan apa ini guys? Ada yang tahu gak? Kelihatannya ikan ini memiliki daging yang lembut. Guys, ini tempat buat es balok. Es balok ini akan dipecahkan dengan mesin sehingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Kayak gini nih guys. Es balok ini dipakai untuk mengawetkan ikan ya guys. Oke guys, kita ke tempat lain yuk. Naik motor ya guys. Kita akan menuju ke tempat peternakan madu kelulut. Ini semacam kebun dan juga tempat peternakan madu kelulut. Di sini terdapat lebih dari 30 sarang madu kelulut. Letaknya berjauhan ya guys. Dengan izin pemiliknya, kita coba buka ya guys salah satu sarang madu kelulut. Terbungkus rapi guys. Lengket ya. Madu-madunya mulai keluar berterbangan. Seperti ini penampakan sarang madu kelulut.
Banyak bola-bola air dan guci-guci guys. Gue berani deket ya guys, madu ini katanya enggak berbahaya. Madunya tampak seperti lalat jumbo ya. Guys, kita buka sarang kedua ya. Sarang yang tadi madunya belum banyak. Guci-gucinya masih banyak yang kosong. Yang ini sarangnya diselubungi oleh lapisan hitam. Kita coba buka ya. Keunggulan madu kelulut dibandingkan dengan madu biasa, salah satunya adalah madu ini memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi dan total karbohidrat yang rendah. Madunya mulai keluar guys. Gue penasaran ya. Coba gue buka. Aduh. Coba lagi. Gak sanggup guys, gue diserang. Mendingan gue cari sarang yang aman, yang udah bebas dari madu-madu yang bisa nyengat. Seperti ini guys, panen madu kelulut. Yang terlihat seperti bola-bola air itu adalah madu. Kita harus membuat lubang dengan menggunakan lidi di atas bola-bola air itu. Ingat ya guys, bola-bola itu jangan disobek atau rusak, karena nanti madu kelulut akan mengisi kembali tabung itu dengan madu-madunya. Beberapa manfaat madu kelulut bagi kesehatan antara lain, baik untuk penyembuhan luka. Madu ini diaplikasikan sebagai salep tipis, mengatasi peradangan, mencegah kanker, bisa juga untuk menurunkan berat badan loh guys. Madu kelulut memiliki efek anti-obesitas. Untuk ini ada penelitiannya pada tikus. Setelah diuji, jumlah sel adiposit atau sel lemak pada tubuh tikus berkurang setelah diberikan madu kelulut. Manfaat lain, antibakteri alami, memperkuat sistem imun. Bagi yang sering flu, batuk, mesti minum madu kelulut. Selain itu, madu kelulut berpotensi untuk kesehatan otak. Katanya komponen madu kelulut fenilalanin dapat meningkatkan kerja senyawa yang bertanggung jawab untuk aktivitas listrik di otak. Di samping itu, madu kelulut memiliki efek anti-aging, baik untuk penyandang diabetes dan menurunkan kolesterol. Wah, banyak banget manfaatnya guys. Nah guys, bola-bola yang sudah dilobangin akan disedot madu-madunya menggunakan selang. Seperti ini guys. Melalui selang, madu-madunya ditampung ke dalam botol. Nantinya madu ini akan disaring sebelum dikemas. Gue bantuin ya ngelobangin. Gue bawa pipet guys. Gue mau coba minum langsung dari sarangnya. Haha, gak mau naik madunya ke mulut gue. Satu tabung kecil itu ternyata isinya hanya sedikit. Kita buka baru lagi guys. Sarang yang ini kelihatannya sudah cukup umur. Lari, gua diserang lagi. Bener guys, sarang yang ini madunya berlimpah. Hampir semua guci-gucinya tertutup. Guys, yang kecil-kecil itu adalah telur madu kelulut. Telurnya ada yang udah berlobang, ada yang belum berlobang. Yang udah berlobang itu anak
madunya sudah menetas. Bola-bola ini guys, semuanya berisi madu. Yang bentuknya seperti guci itu karena madunya belum diisi penuh. Jika sudah diisi penuh, maka guci itu akan ditutup oleh madunya sehingga berbentuk bola-bola. Satu gumpalan kuning di dekat telur madu itu katanya sangat bagus untuk wajah. Fungsinya untuk menghaluskan wajah. Caranya, dimix dengan madu, dijadikan masker dan dioleskan pada wajah. Guys, tadi nggak kesampaian ya mau minum langsung dari sarangnya. Sarang yang ini madunya berlimpah. Ayo kita coba. Rasanya asam-asam manis, enak banget. Lagi guys. Mantap. Madu ini biasanya dihasilkan di daerah tropis seperti Indonesia. Karena manfaatnya yang banyak, jenis madu ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam keperluan pengobatan modern. Nah guys, pakan madu ini berupa nektar cairan manis di dalam bunga tanaman. Rasa madunya asam dan manis tergantung dari bunga tanaman yang menjadi pakannya. Jika pakannya pohon durian, maka madunya akan terasa lebih manis. Banyak durian guys. Kita kumpulin yuk yang jatuh-jatuh. Tereng, dapat 4. Guys, ini madunya yang udah dikemas dan siap saya bawa pulang. Jalan-jalan di Pulau Rupat ternyata sangat menyenangkan ya guys. Tetapi hari sudah sore dan saya harus segera kembali ke speedboat. Menggunakan speedboat ini, kita akan menyusuri sungai, membelah lautan, dan meninggalkan Pulau Rupat. Sampai ketemu Pulau Rupat. Nah guys, sampai ketemu ya di video berikutnya di tempat yang lebih mengasihkan. Dadah!